Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuninda Amelia dari 12 Kimia 1. Di sini saya akan beresensi film yang berjudul Rumah Maida. Yang belum tahu Rumah Maida itu film apa, saya akan menampilkan sedikit cuplikan trailer. Selamat menonton. Rumah Maida yaitu film yang menceritakan seorang mahasiswi jurusan sejarah yang beragama Nasrani sekaligus keturunan Tionghoa yang bernama Maida, yang mengurus sekolah gratis untuk anak jalanan di Jakarta di bangunan tua bekas rumah seorang pilot sekaligus pencipta lagu beragama Nasrani yaitu Ishak Pahing, dan istrinya yang beragama Islam yaitu Nani Kudus. Ketika masih di rumah itu, Ishak Pahing menciptakan lagu Pulau Tenggara yang mengilhami Presiden Soekarno untuk membentuk gerakan non-blok. Mengetahui kisah itu, akhirnya Maida menulis skripsi tentang seorang pencipta lagu itu. Suatu hari, ketika sedang mengajar, kelasnya diganggu oleh seorang arsitek muda yang beragama Islam, bernama Sakera. Ia ditugaskan oleh Dasat Muhlisin selaku bosnya untuk segera memberitahu Maida agar meninggalkan bangunan rumah tua itu karena akan dirubuhkan dalam waktu 1 minggu. Saat Maida dan Sakera sedang berdebat, tiba-tiba terjadi kerusuhan di sekeliling mereka. Akhirnya, Sakera melindungi Maida dan memberitahunya kalau ia akan membantu Maida untuk tetap menjalankan sekolah itu. Setelah mereka gagal membujuk Dasat Muhlisin untuk tetap melestarikan bangunan itu, Sakera mendengar bahwa bangunan itu berada pada tanah sengketa. Mendengar hal itu, Maida cepat mencari bukti kepemilikan agar tetap bisa menggunakannya. Dengan bantuan kelompok musik keroncong yang ada hubungan darah dengan Ishak, Maida menemukan ruang bawah tanah. Maida dan Sakera yang mulai jatuh cinta menemukan dokumen sejarah rumah itu. Dengan bantuan mantan pacar ibunya yang bernama Kuan, yaitu sejarawan Tionghoa, akhirnya Maida bisa mengetahui siapa pemilik rumah itu sebenarnya. Ternyata Ishak yang dibesarkan dalam gerakan kemerdekaan dan banyak mengenal tokoh penting ditangkap oleh mata-mata Jepang yang bernama Maruyama, seorang pria yang menginginkan Nani, istri Ishak, dengan alasan dia adalah blasteran Indonesia Belanda.
Setelah disiksa, Ishak dibebaskan dan mengetahui istrinya telah dinodai dan dibunuh. Dan anaknya yang baru saja lahir yang bernama Fajar diculik oleh Maryamah. Manfaat dari menonton film ini yaitu memperluas wawasan kita terhadap film sejarah Indonesia yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya yaitu memberikan kita informasi dan menggambarkan suasana atau kondisi pada masa lampau. Untuk kelebihannya, film ini tuh bisa menggambarkan dua zaman yang berbeda tapi secara natural, alunan musik yang mendukung, serta alur yang sulit ditebak. Untuk kekurangan di film ini yaitu beberapa scene tidak dijelaskan secara detail, seperti kerusuhan pada Mei 1988 dan beberapa bahasa tidak bisa sulit dipahami di masa penjajahan. Sekian video resensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan kemudian, Ishak gugur saat pesawat Dakota VT CLE yang membawa keperluan medis ditembak oleh Belanda di Yogyakarta. Sementara itu, Fajar yang diurus oleh Maryamah diganti namanya menjadi Dasat Muhlisin. Dengan informasi ini, Sakira, Maida, dan juga Kuan mendekati Dasat Muhlisin dan memberitahunya seberapa penting rumah itu baginya. Setelah cukup lama bergeming, akhirnya Muhlisin menyuruh mereka keluar dari ruangan dan terus memikirkan apa yang telah diucapkan oleh mereka. Setelah beberapa bulan, akhirnya Maida dan Sakira menikah di dua tempat ibadah, yaitu di masjid dan juga gereja. Saat itu pula Muhlisin datang bersama anaknya dan memberitahu bahwa dia sudah tidak lagi ingin meruntuhkan rumah itu. Justru dia memperbaiki rumah itu dan menjadikan rumah itu sebagai sekolah gratis untuk anak jalanan yang diberi nama Rumah Maida.